Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf, dulu pernah kamu sampaikan kalau bisa jawaban salam itu waalaikumsalam. Waalaikumsalam itu jawaban salam yang paling tepat dan paling sempurna. Nah, salah satu rujukan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, khusus pada bagian kitab As-Salam, Kaifas Salam. Jadi mari biasakan ya jawaban salam yang lebih sempurna, waalaikumsalam. Alaikumsalam tidak salah, cuma lebih sempurna, lebih berimbang kalau waalaikumsalam. Kan dibalik, assalamu alaikum. Ini dibalik, waalaikum assalam. Nah, karena diwasalkan menjadi waalaikumsalam. Sama-sama pakai alif lam salamnya itu. Sama-sama mencakup istighraq. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Selamat kapan dan di mana saja. Baik, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Masjid Baitul Jalal yang berhadir, yang sama-sama kita hormati. Demikian juga segenap tokoh pemuka masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat jamaah maghrib dan isya yang dimuliakan. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dan masih dilimpahkannya kepada kita bersama. Mari pula kita sering-sering bersolawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada malam ini ya takdir Allah, kita dipertemukan dalam acara pengajian antara maghrib dan isya. Konon malam ini jadwal Buya Firdaus ya. Nah, saya tidak tahu ya. Nah, tapi kata pihak yang menghubungi saya, ya saya diminta mengisi malam ini di masjid kita. Baik ibu-ibu, bapak yang berhadir, karena ini ya masjid Muhammadiyah dan saya yakin jemaahnya umumnya Muhammadiyah. Nah, saya cukup lama dipercaya memimpin majelis tarjih. Dulu namanya majelis tarjih, kemudian berubah menjadi majelis tarjih dan pengimbangan pemikiran Islam, terakhir majelis tarjih dan tajdid. Pihak majelis tarjih sesuai dengan tugasnya itu merespon berbagai persoalan umat menurut kacamata agama Islam. Awal-awalnya lebih ke masalah hukum, lebih tepatnya fikih. Tapi lama-kelamaan berkembang mencakup berbagai aspek kehidupan umat dilihat dari pandangan agama Islam.
Nah, ibu-ibu, bapak beradir, untuk malam ini kita bicara tentang urusan ibadah saja. Mungkin ibu-ibu, bapak ada yang telah memiliki kitab HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Agak unik, ibu-ibu, bapak berhadir. Uniknya harusnya sudah beredar HPT jilid 1, 2, dan 3. Tapi ternyata yang 2 diralat kembali, ditarik kembali. Hingga sekarang yang beredar hanya 1 dan 3 saja. Yang 2 berkali-kali saya tanya ke pusat, belum selesai diedit, belum selesai disempurnakan. Nah, jadi sangat rumit, apalagi bicara tentang hukum. Cuma perlu saya sampaikan bahwa yang namanya putusan tarjih itu tidak langsung jadi sempurna. Ya, berkembang. Awalnya semacam mirip dengan lembaga fatwa. Nah, kebetulan saya juga yang lama dipercaya sebagai ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat. Yang terakhir ketua bidang fatwa yang membawahi hukum perundang-undangan dan fatwa itu sendiri. Nah, mirip dengan lembaga fatwa, memang awal-awalnya pihak majelis tarjih merespon, menjawab berbagai permasalahan umat, terutama di bidang hukum syara'. Berkembang. Jadi kalau kita lihat yang jilid 1 itu, ya itu dilengkapi oleh jilid 2 dan jilid 3. Di jilid 1 itu ya namanya pemikiran hukum, pemikiran agama ya berkembang. Contoh di HPT 1 itu bacaan tahiyat yang dipilih, yang dianggap paling kuat adalah tahiyat Ibnu Mas'ud. Tahiyat Ibnu Mas'ud. Ya, paling sahih. Bagaimana bunyinya? At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dahulu inilah yang diajarkan oleh orang-orang Muhammadiyah kepada keluarganya, anak cucunya, tahiyat Ibnu Mas'ud. Kalau iftitah ya Allahumma ba'id dan wajjahtu seimbang. Cuma orang menilai kalau di surau, di sekolah, anak-anak yang sampai mana? Di guru-guru sekolah, guru-guru TPA, MDA, TPQ itu kalau ada anak-anak doa iftitahnya wajjahtu, itu tidak orang Muhammadiyah. Itu orang tarbiyah. Tapi kalau Allahumma ba'idnya, kalau doa iftitahnya Allahumma ba'id, aku orang Muhammadiyah. Itu anggapan umum guru-guru sekolah, ya termasuk TPA, TPQ dan seterusnya. Padahal
di HPT dua-duanya. Dua-duanya boleh pilih. Mau baca Allahumma ba'id, ya sesuai dengan HPT. Mau baca wajah, sesuai dengan HPT. Hanya saja yang wajah ini nampaknya alergi juga orang Muhammadiyah. Apalagi wajah itu menurut HPT. Bapilihnya Pak. Nalai apa wajah itu HPT itu di kalangan Muhammadiyah. Bapak kenapa asalnya Pak? Lain Pak. Wajah itu yang sesuai di HPT lihat apa asalnya Pak? Ibu-ibu. Jadi kalau di HPT, Himpunan Petunjuk Tarjih, wajah itu memang sampai ke ujung. Kalau yang diajarkan salamuku di guru-guru di sekolah-sekolah, ya sampai 3 lah ya. Sampai wa ana minal muslimin. Tapi yang di HPT tidak sesuai dengan hadis. Hadis yang paling sahih bicara soal wajah itu hadis riwayat Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang lebih sahih dari itu. Itu yang paling sahih. Di situ dinyatakan bahwa setelah wa ana minal muslimin masih ada sambungan lain. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa taraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laysa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku ndak membanggain ndak lo buat buka syariah Pak Ambo tiap hari baca itu tuh. Isinya taraso nikmat. Rasanya rugi kalau itu dilewatkan. Ambil dibaca ketika qiyamul lail. Setelah salat iftitah. Wak kan dianjurkan ini. Kalau salat malam itu lalu awak dulu itu tahajud sama dia. Tapi kalau tidak lalu itu qiyamul lail saja. Lalu awak dulu tak jago jam 3 atau setengah 4 atau setengah 3. Dianjurkan salat 2 rakaat yang ringan. Sunat iftitah namanya. Itu singkik saja. Singkik doa iftitahnya singkik. Mana singkik? Misalnya subhanallahi dzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah atau Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Langsung Al-Fatihah, langsung rukuk. 2 rakaat. Tapi setelah pembukaan tadi iftitah, mulai kalau bisa doa iftitahnya yang lengkap, yang panjang, wajah tu. Kalau bisa ayatnya pun panjang. Kamu pernah coba, mohon maaf Pak ya, sajus rakaat. Pernah coba? Kalau lama dari. Tapi salat surang-surang. Tapi kok salat berjamaah, buat jadi imam tuh mengazab makmum aja. Ternyata makmum. Setidaknya makmum itu gelisah. Tapi kalau untuk surang mau dibaca 2 halaman, 3 halaman atau sajus, bisa itu. Jadi anjuran Nabi memang ya yang namanya qiyamul lail itu paling lama. Jadi aku menganjurkan apa-apa ibu-ibu kok alun hafal wajah itu lah yang lengkap itu malaki mati usau kanjol hafal.
Ya, usahakanlah. Dan kalau lah dapat, ucapkan setiap malam ketika kita sholat malam atau sholat tahajud. Nah, jadi di Muhammadiyah mau Allah memaid silakan, wajah tu silakan. Cuma wajah tu itu kalau lengkap untuk salat fardu, mbak kira-kira. Di HPT tidak disabit dah Pak. Tidak ada rincian ketika salat fardu baca wajah tu lengkap, tidak ada keterangan itu. Kalau dipraktikkan imam baca wajah tu lengkap, barangkali menimbulkan masalah di jemaah. Apa masalah lamuan? Nah, bisa menimbulkan salah duga. Ini tidak lupa imam kuat. Lupa menjahar salat. Ini salat maghrib, salat isya semua kan jahar. Tapi kok dibaca wajah tu sampai astagfirullah wa atubu ilaika, itu bisa jemaah meragukan apakah imam lupa. Bisakah imam lupa? Bisa. Sebuah pengalaman Pak. Tahun 2000 ke Makkah, di atas pesawat, salat maghrib dan isya berjemaah. Setelah Allahu Akbar, lah selesai membaca doa iftitah dan imam lalu juta tangan baca Al-Fatihah. Lah lamut badata dia lupa imam. Baca surah Fatihah dia Pak. Buat baik sebenarnya ikut imam lupa baca Al-Fatihah. Walaupun imam lu tangan le. Ai mula rukuk. Itu lain baca. Kok ditunggu tentu dak kaji baca Al-Fatihah. Selesai maghrib, selesai isya ditujui. Sudah salat imam ke belakang. Datang menemui Abu Zul, lupa dah. Ngaku berjauh, lupa dah bahasa kita solat jahar. So di pesawat itu siang malam hampir sama. Tak tahu mana ada ilmu mana. Jadi kalau kita baca, imam baca doa wajah tu sampai lengkap, itu bisa menimbulkan salah juga. Mau temukan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Kata Imam An-Nawawi, tak salah kalau imam baca wajah tu, cuma aja tahu makmum. Di sebelum solat dimulai, sampaikan ke makmum bahasa imam membaca wajah tu lengkap. Jadi makmum pun yang ingin baca silakan. Pikuk indah, itu bisa menimbulkan salah juga. Jadi itu di Muhammadiyah mau wajah tu Allah maid sama saja. Cuma orang non Muhammadiyah akrabnya jo wajah tu sampai wana minal muslimin agak asing jo Allahumma barik. Tiba di tahiyat atau bacaan tasyahud dahulu memang di HPT 1 tu tahiyat Ibnu Mas'ud. Kamu baca ini. Di fikih Syafi'i, Imam Syafi'i memilih tahiyat Ibnu Abbas. Ya, baca tahiyat Ibnu Abbas. Dan biasa diajarkan di sekolah-sekolah untuk anak-anak ya yang bukan Muhammadiyah. Yang biasa kita terima dari orang tua kita, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika beliau ditanya oleh seseorang, kenapa tidak pilih tahiyat Ibnu Mas'ud? Dari segi sanad lebih sahih. Tahiyat Ibnu Abbas sahih juga, tapi dari segi mana yang lebih sahih? Tahiyat Ibnu Mas'ud. Kata Imam Syafi'i, tahiyat Ibnu Abbas lebih lengkap dan lebih sesuai dengan Al-Quran. Jadi
Dalam Al-Quran ada ayat yang memang memasukkan mubarakat. Ya, ada kata mubarakah di samping tahiyat itu. Dia ada 4. At-tahiyatu, al-mubarakatu, as-salawatu, at-tayyibatu. Sampai itu tahiyat Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud tidak ada mubarakat. Itu acok ambo ulang-ulang, ambo diskusikan, akhirnya diterima. Di HPT tarjih yang ketiga, masuklah tahiyat Ibnu Abbas. Boleh pilih. Mau tahiyat Ibnu Mas'ud lebih sahih tapi kurang isinya cik. Mau terima Ibnu Abbas silakan, meskipun tingkat sahihnya tidak sehebat Ibnu Mas'ud tapi lebih lengkap. Cuma Bapak Ibu hadir, ambo walaupun lah gaib. Orang mau balas lebih 70 lah lebih sedek Pak. Tapi kalau masuk gaib mana Pak? Belum tidak 9 tahun lebih dari umur Nabi. Tapi ambo tidak je puas lah Pak. Tak puas apa? Ilmu. Termasuk ilmu salat. Walaupun lah saja ketik berjalan salat. Sampai kini tidak jauh puas. Aduh jo yang unek-unek. Penasaran. Itu ini. Siapa berani menerjemahkan. Tahiyat itu lengkap. Dan mengi'rabkan. Kok kita baca di sarang dah basuh. Dah jadikan dia Arabnya apa? Dan ambo you tak sangat-sangat. Lepas tanya dia. Ka ahlinya. Ragu lo mereka. Dosen bahasa Arab di pasca sarjana khusus bahasa Arab. Apa hubungan masing-masing kata itu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Hubungan masing-masing ku sebagai apa, Pak? Sifat na'at atau kamu ingin mengajak kita jangan puas sama itu. Mau mencari terjemah yang paling pas, bermacam-macam. Bacalah. Tuntunan salat. Hasbi Siddiqi silakan. Ya, Hasan Bandung silakan. Yang Indonesia apa? Atau yang banyak beredar HPT, coba. Tak sama terjemahan. Kira-kira terjemah ma yang lebih cocok, lebih nyaman, tentram batin kita. Sebab salat yang khusyuk itu kalau tak ngerti khusyuknya itu tak makmur dekat. Tak jalih, tak faham buat nak baca. Jadi itu, ambo mendorong Bapak Ibu Hadir untuk mencari apa makna yang lebih pas dari bacaan tahiyat tadi. Apa hubungan antara saat masing-masing kata dengan kata yang lain. Ya. Kalau dijawab na'at man'ut sifat mausuf terkendala. Yang boleh jadi na'at itu sifat. Ya, Pak. Isim sifat boleh menjadi, tapi kalau tidak isim sifat tidak bisa. As-salawat lah jadi na'at. Kalau tayyibat bisa. Mubarakat bisa. Ya tayyibat. As-salawat lah pun jadi na'at. Jadi itu sekadar ya memancing sifat penasaran. Kemudian salat sunat. Di HPT 1 salat sunat. Salat taubat tidak masuk depan. Ada banyak orang yang jawab. Salat hajat tidak masuk depan. Salat tasbih tidak masuk.
Apalagi yang tren-tren kini. Salat syuruk atau isyraq. Siko banyak peminat dapat. Hah? Lain tak ada. Tapi kini tren Pak. Tren di Sumatera Barat. Di sejumlah masjid. Wah, Allah suruh. Ada yang nyebut isyraq, ada yang nyebut syuruk. Tren gini Pak. Dan anehnya yang tren-tren itu orang-orang yang hijrah. Ngaku hijrah. Ngaku hijrah dulu enggak ada pengana kamu. Sibuk dengan dinas, sibuk dengan urusan dunia. Lanjut usia, balik. Ya, menekuni agama. Cuma enggak ada modal. Ada modal ilmu alat enggak ada. Lalu rasul kerancak diamalkan, rasul keberuntungan amalkan, termasuklah suruh mencari-cari. Kok betul Rahmina gini Pak, kok disolok Pak Rahmi Pak. Kalau ada ustaz tidak lakukan itu, ustaz suruh. Ini tigur tuh Pak. Ya. Kami pernah diskusikan. Bang, tapi nanti di HPT 1 tidak ada. Di HPT 3 pun tidak ada Pak. Ya mulia, tidak ada. Sebab itu baru dibicarakan di Munas Tarjih ke-30. HPT 3 itu baru merangkum sampai 29. Munas Tarjih ke-29. Nan ke-30 masuk alai. Di nan ke-30 itu baru dibicarakan sunat taubat, sunat hajat, sunat syuruk atau isyraq. Jadi itu. Alhamdulillah Bapak hadir. Ya, ambillah 2 kali diminta di acara Munas itu Pak memimpin sidang. Termasuklah bicarakan salat sunat dan kaifiat salat. Ada putusan tarjih itu dan barek diamalkan oleh orang Muhammadiyah. Sebab berubah. Orang Muhammadiyah sendiri yang mengaku tulen kental Muhammadiyah tapi barek mengamalkan. Dahulu orang Muhammadiyah Sumatera Barat, tandonya Muhammadiyah, bismillahnya tidak terdengar. Ya Pak? Kalau ada yang terdengar kareh bismillahnya itu dianggap Muhammadiyahnya indah asli. Ya Pak? Kalau dia kuah padang Pak, itu bisa diganti itu Pak. Kalau masuknya dalam daftar penceramah atau khatib, jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berikutnya mungkin masuk itu. Termasuk di masjid Tanjung Sabah. Itu karya Sabah. Tapi tarjih itu kinilah sama. Mau dijahar, mau disir sama saja. Keduanya sama-sama sahih. Tapi berubah kemarin. Malah kamu dengar sendiri dari pengurus masjid kami kalau siko kareh bismillahnya tidak kami terima. Tapi itu pesan tarjih tapi kami tidak siap menerima. Tidak bisa terima. Kalau kita udah Muhammadiyah siap mengamalkan putusan tarjih. Jadi menerima perubahan. Termasuk juga tarawih. Dulu Muhammadiyah putusan tarjihnya tarawih sampai sampai. Inilah sama siapa? Mau sampai mau dua sama kuat. Cuma orang Muhammadiyah sebagian belum bisa menerima. Itu tuh. Termasuklah yang mau salat sunat tadi. Jadi yang tren yang sangat diminati namanya salat syuruk tadi. Apa kok berminat orang mau lihat dan memanglah diteliti deh tarjih hadisnya tidak sahih Pak. Tidak sahih bukan berarti tidak ada ya. Tidak sahih bukan berarti dhaif ya, tapi tidak sampai ke tingkat sahih. Perawi sendiri Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi menyatakan setelah menyebutkan hadis Nabi yang menyatakan siapa yang salat subuh berjamaah setelah selesai salat dia bertahan duduk sambil berzikir sampai terbit matahari
kemudian dia salat 2 rakaat, dia mendapat pahala seperti pahala haji dan umrah sempurna. Wah, ikulah nama membuat orang terangsang. Orang yang beribadah memakai konsep dagang, cocok. Banyak itu, Pak. Yang pakai teori dagang untuk ibadah. Kalau teori dagang, Pak, dengan modal yang sekecil-kecilnya, dengan tenaga yang seringan-ringannya, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, bisa meraup untung yang sebesar-besarnya. Itu dagang. Ibadah tidak bisa depan. Ya. Urusan ibadah jangan begitu. Kenapa? Banyak ibadah penting, tapi tidak disabik hadiahnya. Atau penting, Nabi tegur. Contoh tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid nampak di Nabi ada orang masuk masjid tidak sholatnya langsung duduk. Kareh teguran Nabi. Kareh teguran Nabi. Sadang katubah Nabi ya, berhenti Nabi katubah. Hei, kalau sholat ada seseorang masuk masjid namanya Sulaik. Dalam Sahih Muslim ini. Ini masuk masjid hari Jumat Nabi sedang khutbah. Mungkin untuk menghormati khutbah Nabi, kan Rasul salah, Pak. Nabi khutbah salat, mungkin ada Rasul bersalah. Hanya bersiap-siap duduk, langsung ditegur Nabi. Di pajaleh di Sunan Tirmizi, hal sholaita, Anda sudah salat? Qala la, belum ya Rasulullah. Sholli raka'ataini. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya raka'ataini. Siapa saja yang masuk masjid jangan langsung duduk sebelum salat 2 rakaat untuk menghormati masjid sebagai rumah ibadah, sebagai rumah Allah istilahnya, rumah tempat menyembah Allah. Kareh dah ada basu agak cie, agak satu kasus Nabi mengingatkan orang sudah sembahyang subuh, sudah begitu langsung kalau pulang. Tidak pernah Nabi tegur itu. Suruk, tidak ada. Tapi kini basu, suruk. Seakan-akan orang lupa. Lebih dari itu, kalau apa-apa balik kalender Muhammadiyah, itu ada tuh. Saat syuruk dilarang sholat sunat. Saat dilarang sholat sunat ketika syuruk. Itulah barangkali beredar ini. Karena itu malah ada yang menyuruh api. Tidak bisa dapir. Cuma ada hadis melarang. Hadisnya sahih. Jadi hadis yang melarang sahih. Hadis yang menyuruh sholat sunat Hasan Gharib. Sudahlah Hasan Gharib nama. Hasan Gharib. Kalau Hasan saja lah aman coba. Kok nak Hasan Gharib? Gharib itu asing. Asing bah. Ini surangkun nama lewatnya mah. Jalur itu surangkun yang lain tak tahu. Jadi gitu ya. Karena itu ya setelah dibicarakan di majelis tarjih dan ambo diskusikan di MUI Sumatera Barat. Rupanya sama pendapat kami di MUI dengan tarjih pusat bahwa salat syuruk, sunat syuruk Isra itu adalah duha lebih awal. Artinya subhatul duha atau subhatul duha, salat sunat duha cuma lebih awal. Dari mana tahu awal tadi? Siapa kata pertama? Kata-kata yang dipakai dalam hadis summa. Jadi setelah terbit matahari summa. Kemudian dia salat 2 rakaat. Dalam bahasa Arab kata sambung huruf atau summa ku bebedo. Bebedo dari fa dan waw. Kalau waw menunjukkan gabung, ya semata-mata menunjukkan sama. Kalau fa berurut, tapi urutnya langsung. Fa idza faragta fansab. Nyaris tidak ada jarak antara perbuatan pertama dengan perbuatan berikutnya. Tapi kalau summa relatif lama.
Jadi tidak langsung tabik matahari langsung salat dah. Atur jarak sehingga disesuaikan dengan hadis la salata ba'da salati subhi hatta tartafi asy-syamsu. Tidak ada salat sunat setelah salat subuh sampai naik meninggi matahari. Artinya duha. Cuma duha lebih awal. Nah, kemudian untuk kita kanak-kanak untuk tidak mudah kita dibikin pusing, di zaman Nabi jam alunado lai. Ya, jam alunado lai. Itu bahaya waktu salat hanya melihat gejala alam. Dan itu lebih banyak kira-kira. Salat duha itu bila hina tarmudul fisal. Ketika anak-anak unta mulai kepanasan oleh terik mentari pagi. Nah, jam barat itu bisa jadi jam 8. Bisa jadi 7:30, bisa juga jam 8. Nah lucunya Pak, salat malam. Nah, mengikuti penuturan dari salah seorang sahabat Nabi, Ibnu Abbas, ketika itu masih sahabat kecil, cuma jenius. Ibnu Abbas yang ketika itu masih remaja kecil, numpang nginap di rumah bibinya Maimunah, istri Nabi. Indak sekadar numpang nginap doh. Ingin mengamati salat Nabi di malam hari. Hanya ikuti maghrib selesai, ikuti isya selesai. Nabi tidur. Malah disebutkan Nabi tidur itu jus suara Nabi disebutkan nafakha. Terdengar karuh Nabi seketik. Wa kana idza nama nafakha. Itu bana laporan dia rinci. Falam man tasafal lailu qablahu biqalil au ba'dahu di situ nampak agak-agak. Jadi bila Nabi salat malam jam berapa? Tidak 2 jam dah. Agak-agak ketika telah tengah malam, itu laporan Ibnu Abbas, falam man tasafal lailu, ketika telah tengah malam, mungkin kurang sedikit, mungkin lebih sedikit. Qablahu biqalil au ba'dahu biqalil. Mungkin kurang seketik, lebih seketik. Nabi bangun dari tidur, lalu membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Setelah selesai baru Nabi pergi namanya bersuci, bersiwak, berwudu, lalu salat malam. Nah, Ibnu Abbas diam-diam mengikuti. Itu beliau laporkan ini dalam Sahih Muslim. Diam-diam Ibnu Abbas mengikuti. Lalu berdiri di samping kiri Nabi. Ternyata salah. Ya, lu nado tuntunan dari. Cuma yang agak-agak so mungkin lebih tapik di kiri Nabi. Ibnu Abbas berdiri sampai kiri Nabi. Nabi jadi imam. Ternyata salah. Sadang salat. Ibnu Abbas ditarik talingonya ke sebelah kanan. Itu di Makassar setelah dikumpulkan hadis-hadis bagaimana posisi imam dan makmum kalau berdua saja sejajar. Tapi tradisi awak gamang. Ya, wak latai biasa dan imam tu di depan, makmum di belakang. Tapi betulah hadis selalu kumpul selalunya tepat. Makmum sendirian laki-laki di samping kanan sejajar. Alam wa alami Bapak Ibu. Alam wa alami barek di orang Muhammadiyah sendiri untuk mengamalkan. Termasuk pakar hadis. Termasuk pakar hadis. Dia ada beberapa sunnah Nabi itu yang dia barek diamalkan dan diakui Pak. Dia barek. Tak gampang rasa suka terdahulu. Acil yang barek Pak. Mandi ibadah menurut sunnah itu barek itu Pak. Itu Pak mandi ibadah menurut sunnah. Mandi
sebagai mengangkatkan hadas besar. Para orang, kita orang Muhammadiyah atau umat Islam yang mempraktikkan sesuai sunnah Nabi. Pengakuan susah. Susah. Kalau menurut sunnah, kata Ibu Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah berwudu setelah selesai mandi. Iya, tidak ada di situ. Nabi selesai mandi, kata lagi berwudu. Berwudunya sebelum mandi. Nah, mau tanya cik-cik Pak, memang barek. Pak, rasa-rasa kelapih. Nah, jadi Pak, Abasul dalam fikih Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wadilah itu, mandi hadas besar itu mirip dengan mandi jenazah. Mandi jenazah mirip mandi hadas besar. Miripnya, yang pertama istinja tuntas, sempurna. Masih ada Pak ya? Jadi istinja sempurna. Istinja sempurna ke Pak. Mohon maaf, aku agak jorok tapi terlalu musabib. Pakai sabun. Abu kalau istinja tak pakai sabun Pak, tak gamang Pak. Bapak mungkin tidak ya, tapi kalau Abu tak gamang. Cuba diuji Pak. Sudah awak buang air kandang. Itu cebok 10 kali basuh. Mohon maaf Pak, coba hidu tangan Pak. Maaf Ibu. Naga mukoi itu sarak masih lanjang, ada bati lanjang, ada masih samping. Tetap tinggal baunya Pak. Ini Pak, pakai sabun. Mau mencari sebelah musajid nalah maju Pak. Tersedia sabun cair di toilet. Kok di Singapura lah lama Pak. Alhamdulillah maja Singapura sejak 2008 sampai kini. Itu di toilet masjid itu Pak. Atas sadio sabun cair. Masuk akal. Kok kita bagi fikih? Namanya najis kok ditandai dengan warna, bau dan rasa. Selagi masih bau, nyaman itu. Dengan sabun, jadi cebok istinja dengan sempurna, lalu berwudu dengan sempurna, lalu mandi. Mandi itu mulai dengan membasahi ubun-ubun 3 ceduk air, lalu basahi seluruh tubuh, selesai. Tidak ada bulu lain. Jadi sunnah Nabi tidak ada bulu sahabat. Tapi rata-rata pengakuan kawan tidak nyaman. Coba. Jadi kalau itulah biasa itu. Lah membiasakan kalau mandi hadas besar, ya tidak ada lagi wudhu setelah mandi. Wudhu sebelum mandi. Itu barangkali waktu Isya lah masuk. Cuma ambil tadi mulah kok ada semacam usulan, pertanyaan agak sebentar. Silakan. Iya Pak. Jadi kami pernahnya melakukan kajian membahas tentang salat isya kepada Iya. Jadi ketika itu menyimpulkan salat isya berbeda dengan salat duha. Iya. Jadi setelah mendengarkan Pak tadi, kalau tadi itu kan berarti sama. Tapi kalau tidak ada yang namun niatnya itu memang duha di niat. Iya. Kalau yang menyamuk berarti Nabi melaksanakan salat subuh, kemudian Nabi kemudian duduk di masjid, kemudian laksanakan salat itu setelah matahari meninggi itu berarti yang niat masalah niat atau niat aku boleh diniatkan isyak atau memang harus duha niat atau yang menyabui isyak pun tidak ada lama di sana. Malah kalau dia namu tolak lebih tapi hatta yatlu asyamsu lebih cocok salat tolak lebih. Tapi yang mungkin barek menyabui syuruk dari isyak.
Jadi ya kesimpulan diskusi kami di MUI Sumatera Barat melalui WA dan hasil munas tarjih, memang salat syuruk atau isyraq itu salat duha lebih awal. Salat duha lebih dini. Kalau ditunggu tatbik matahari tabi, salat akhir dilarang tuh. Memang ada hadis melarang itu sahih. Sedangkan salat hajat munas tidak menganjurkan. Kenapa? Hadisnya aneh. Aneh. Anehnya bertentangan hadis yang sahih. Di samping banyak hadisnya lain-lain, jumlah rakaatnya lain-lain, ada pula dalam itu disunatkan pula membaca Al-Fatihah ketika rukuk dan sujud, padahal dilarang. Dari situ munas tarjih menganjurkan kalau ingin juga salat hajat, jangan salat hajat. Itu lebih tepat salat istikharah. Ya. Nah, kalau istikharah dalilnya kuat. Nah, kok salat taubah silakan. Bagi orang yang taubat habis melakukan dosa tertentu, dosa besar, atau memperbarui taubat silakan. Walaupun hadisnya tidak sahih, tapi makbul, sunnah makbulah. Makbul untuk diamalkan. Anak alun bicarakan sunat tasbih. Tasbih dulu. Ba mangku alun, ambo menduga apa? Aneh. Salatnya aneh dan riwayatnya pun aneh. Di mana letak anehnya? Dalam sunnah qauliyah atau hadis qauli begitu besar keuntungan. Tapi tidak basuh agak ci hadis doh Nabi mengarajuan. Bila dikarajuan Nabi barangkali tidak ada agak ci dan itu diakui oleh hadis. Di ahli hadis yang mengakui itu Pak. Mungkin itu ya sebab yang namanya munas tarjih belum lagi membicarakan. Itu barangkali. Terima kasih. Insyaallah masuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.